Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada ceramah Buya yang ke-18 ini melanjutkan bagaimana perkenalan baginda Rasul dengan Khadijah Al-Kubra. Perdagangan yang dipimpin oleh baginda Rasul, yaitu kafilah yang berangkat ke negeri Syam, subhanallah, alhamdulillah, mendapatkan laba atau keuntungan yang sangat besar. Bagaimana saat itu barang-barang yang dibawa dari Mekah ke Syam habis semuanya. Kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada seluruh anggota kafilah, sebelum pulang, coba kalian, sabda Rasul, membeli barang-barang yang khas di negeri Syam ini. Kemudian nanti akan kita jual di Mekah. Maka sebelum kepulangan, anggota kafilah saat itu membeli barang-barang khas yang ada di negeri Syam dan sekitarnya untuk nanti dijual di Mekah Al-Mukarramah. Pada saat pulang, dan ada suatu kebiasaan saat itu, setelah kafilah pulang dari berbagai daerah, pas datang ke Mekah, maka anggota kafilah semuanya melaksanakan tawaf. Begitupun baginda Rasul saat itu setelah pulang dari negeri Syam, sebelum melaporkan seluruh kegiatannya ke Khadijah, baginda Rasul melaksanakan tawaf. Setelah itu baginda Rasul memberikan laporan yang rinci kepada Khadijah. Khadijah begitu senang menerima laporan dari baginda Rasul. Bagaimana baginda Rasul saat itu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Dan saat itu, setelah baginda Rasul pulang, Maisarah, yaitu asisten baginda Rasul yang diutus oleh Khadijah, menyampaikan paling tidak 4 hal yang luar biasa tentang baginda Rasul. Yang pertama, kata Maisarah, menyampaikan kepada Khadijah, wahai Tuan, itu Muhammad bin Abdullah selalu diikuti oleh awan. Manapun baginda Rasul berjalan, maka awan mengikutinya. Ini sesuatu yang sangat aneh. Begitu kata Maisarah. Yang keduanya, suatu hari baginda Rasul setelah lelah berjualan, beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Begitu kata Maisarah. Dan ternyata masyarakat pada tahu, di dekat pohon yang rindang itu ada seorang bahira, seorang rahib maksud Buya. Seorang rahib, yaitu penganut Yahudi. Rahib itu bernama Nasturo. Nasturo saat itu menghampiri Maisarah, dan keduanya melihat bagaimana baginda Rasul sedang beristirahat di bawah pohon rindang itu. Nasturo
bertanya kepada Maisarah, "Wahai seorang laki-laki, perkenalkanlah aku Nasturah." "Siapakah Anda?" kata rahib itu. "Oh, saya Maisarah. Saya jadi asisten beliau," kata Maisarah. "Oh, kalau begitu Anda tahu ya fisik secara dekat dia?" Begitu kata Nasturah. "Maksud Anda apa?" kata Maisarah. "Apakah benar pada matanya itu ada tanda merah?" Begitu kata Nasturah. Maisarah cukup kaget. Apa yang ditanyakan oleh Nasturah itu benar adanya, bahwa kedua mata baginda Rasul ada merahnya. "Oh, benar." "Oh, betul kalau begitu," kata Nasturah. "Dilihat dari bentuk fisik secara keseluruhan, bagaimana dia bertindak, berjalan, dan cara duduknya, dia akan menjadi seorang nabi, utusan Allah." Begitu kata Nasturah. Berikutnya kata Maisarah kepada Khadijah, "Pernah," kata Maisarah, "wahai tuanku, Muhammad bin Abdullah berselisih dengan seorang laki-laki tentang perdagangan. Terdengar oleh saya begitu jelas kata si laki-laki kepada Muhammad, 'Bersumpahlah kamu atas nama Lata dan Uzza.' Baginda Rasul pun saat itu menjawabnya dengan lantang, 'Aku tidak pernah bersumpah atas nama Lata dan Uzza, dan aku tidak akan pernah sampai kapanpun bersumpah atas nama Lata dan Uzza.' Setelah mendengar ucapan itu, laki-laki tersebut kaget dan berteriak, 'Dialah calon nabi, dialah calon rasul,' sambil berlari-lari. Itu kejadian yang ketiga, kata Maisarah. Kemudian yang keempat, "Wahai tuanku," kata Maisarah, "selama di perjalanan aku melihat bagaimana kejujuran dalam berbicara, keluhuran budinya dan kelembutan hatinya sangat mengesankan, bukan saja saya dan umumnya anggota kafir." Begitu yang disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah. Setelah mendengar cerita itu atau laporan itu, Khadijah merenung. Jangan-jangan Muhammad inikah yang akan dijanjikan menjadi seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh kita? Begitu dalam pikiran Khadijah binti Khuwailid. Maka tidak lama kemudian, besoknya Khadijah menemui saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seorang penganut Nasrani yang menyembah kepada Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab-kitab terdahulu. Berceritalah Khadijah kepada sepupunya. Sepupunya saat itu sangat berbahagia, sangat gembira. Sepupunya itu Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Khadijah, "Khadijah, pasti ini adalah seseorang yang akan nantinya menjadi nabi pada saat. Dan aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk bisa menganut ajaran yang diberikan oleh Allah kepadanya dan melaksanakan kitabnya yang diturunkan kepadanya. Dan saya akan membela pada saatnya dari musuh-musuhnya." Begitu janji Waraqah bin Naufal kepada Khadijah binti Khuwailid. Setelah mendengar jawaban itu dari sepupunya, makin yakinlah Khadijah bahwa Muhammad ini, atau Muhammad bin Abdullah inilah yang akan menjadi seorang nabi. Demikian yang Buya sampaikan. Terima kasih banyak perhatiannya. InsyaAllah dalam ceramah yang ke-19 kita akan melanjutkan kisah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.
Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.